Halo traders, kembali lagi di channel Happy Day Trading. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah. Sebelum memasuki materinya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat materi-materi seputar trading, forex, dan gold, dan lain-lainnya. Materi kali ini adalah supply and demand yang bisa kita terapkan dalam metode analisa teknikal. Secara simpelnya adalah supply adalah penawaran, sedangkan demand adalah permintaan. Pada analisa teknikal ada dua jenis supply dan dua jenis demand. Yang pertama kita identifikasi supply zone. Yang pertama ada rally base drop. Yang kedua ada drop base drop. Sedangkan di demand zone ada drop base rally dan rally base rally. Untuk contohnya di area supply rally base drop. Rally base drop itu pertama harga bergerak dari bawah ke atas lalu membuat base, atau bisa disebut konsolidasi, atau bisa disebut dengan area equilibrium, atau bisa disebut dengan area sideways atau area koreksi. Dia bergerak dari bawah lalu ke area base ini, lalu dia turun membreak area base ini, lalu ketika dia masuk, ini adalah area entry. Ketika dia masuk lagi ke area base ini adalah area entry untuk melakukan sell. Lalu dia drop. Jadi polanya seperti ini, rally lalu base atau sideways ini, lalu dia breakout, retest, masuk kembali ke area base nya lalu drop kembali. Nah, area yang kotak ini adalah area supply. Ketika harga membreak lalu dia kembali ke area supply, maka ini adalah untuk entry area sell. Bisa di sini untuk area entry-nya di area ini, di area kotak ini. Untuk SL-nya bisa di atas area base ini. Nah, untuk area supply supply yang kedua yaitu drop base drop. Harga bergerak dari atas, lalu dia membuat base, lalu dia membreak area base tersebut dan melakukan retest ya. Dia kembali lagi di sini area entry-nya di area base-nya ini menjadi area supply, lalu dia turun. Jadi drop base drop. Nah, sekarang di area demand zone. Demand zone pertama adalah drop base rally. Harga bergerak dari atas ke bawah, drop, lalu dia membuat base, lalu dia break dan retest masuk kembali ke area base ini, lalu dia rally naik, drop base rally. Untuk area demand yang kedua yaitu rally base rally. Dia bergerak dari bawah naik ke atas, lalu dia membentuk base atau sideways, lalu dia membreak, harganya itu membreak area ini, area kotak ini, lalu dia retest kembali lagi ke area base. Di sini entry buy-nya, entry buy, lalu dia harga naik atau rally. Bergerak dari rally membuat base lalu rally. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di market ya. Kita contohkan di market. Kita identifikasi area supply terlebih dahulu ya. Contohnya ini ada harga rally, lalu di sini ada base, sini ada base ya, lalu dia ini harganya drop. Ini adalah area supply, rally base lalu drop. Kita akan lihat area supply yang kedua.
yaitu sebentar. Harganya dari drop, lalu dia membuat base, lalu dia drop. Untuk area demand, harga drop, lalu dia membentuk base, lalu dia rally. Untuk area demand kedua, pertama harga rally, lalu membuat base dan rally. Nah, di sini juga ada rally, base rally ya. Ini rally, harga dari sini rally, membuat base lalu rally kembali. Ini juga rally, base, rally. Nah, untuk contohnya, biasanya harga ketika menyentuh area supply atau demand, contohnya ini nih, dia rally, base, drop. Ketika ini harga masuk ke area ini dan membuat base, lalu dia turun dan membuat retest, lalu ketika harga itu kembali ke area sini, ini adalah area entry. Ini adalah area sell. Untuk TP-nya di mana? Untuk TP-nya sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, biasanya dari harga supply dia akan mencari area demand. Begitupun sebaliknya, kalau dia dari area demand maka dia akan mencari area supply. Nah, kita melakukan sell di sini. Untuk SL-nya bisa di atas area base-nya ini atau di area supply-nya ini. Untuk TP-nya bisa di area demand. Bisa ketahui kita ini adalah area demand karena harga membuat base dan naik. Nah, jadi gini ilustrasinya. Ketika itu harga naik dari area demand, lalu membuat base, lalu dia breakout dan retest masuk kembali ke area supply ini, maka di sini adalah area sell dan TP-nya di area ini, di area demand. TP-nya di area demand.
untuk SL-nya di sini, TP-nya di sini. Begitu pula jika kita ingin entry buy. Entry buy sesuai dengan teorinya, ketika di area demand maka dia akan mencari area supply. Contohnya ini harga bergerak dari atas ke bawah dan membentuk base. Di sini base. Ini adalah area demand. Ketika harga retest kembali ke sini, dia akan ngebreak. Break dan dia retest masuk lagi ke area demand ini, maka di sini adalah area entry buy. Ini adalah area entry buy. SL-nya di mana? SL-nya tuh di bawah demand ini. TP-nya itu adalah area supply ini. Di area supply. SL-nya sini, TP-nya di area ini. Ini adalah gambaran basic ya. Nanti untuk entry-nya kita bisa identifikasi dengan metode smart money concept atau price action. Mungkin akan ada di video ke depannya. Contoh bagaimana cara entry menggunakan supply and demand dengan metode price action atau dengan metode smart money concept. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you in the next video.